Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dinar. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang faktor masuknya bangsa Barat. Nah, tujuan awal datangnya bangsa Eropa ke Asia dan Afrika sebenarnya bukan dilatar belakangi untuk menguasai wilayah, akan tetapi untuk berdagang. Nah, berdagang ini berkembang menjadi praktik imperialisme dan kolonialisme. Pada perkembangannya, bangsa Eropa melihat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Nusantara yang melimpah dan akhirnya berkeinginan untuk menguasainya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kegiatan perdagangan agar bangsa Eropa dapat memonopoli secara luas sehingga mendapatkan keuntungan yang besar bagi negara Eropa tersebut dan mendominasi di bidang ekonomi. Nah, dominasi di bidang ekonomi ini berkembang menjadi keinginan bangsa Eropa untuk mendominasi di bidang politik dan menyebabkan mereka melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme. Selain di latar belakangi hal tersebut, bangsa Eropa juga memiliki faktor utama lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, faktor utama lahirnya kolonialisme dan imperialisme yang pertama adalah gold atau kekayaan. Sejalan dengan teori merkantilisme, yaitu kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset, modal, dan volume perdagangan global suatu negara. Maka, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dan keuntungan dengan mengumpulkan emas, perak, serta barang tambang lainnya yang berharga. Kemudian, pada perkembangannya, bangsa Eropa berfokus pada rempah-rempah yang menjadi komoditas yang bernilai tinggi dan dicari oleh berbagai bangsa. Selain untuk penghangat, rempah-rempah juga dijadikan sebagai bumbu favorit para raja. Faktor utama lainnya atau kedua yaitu glory atau mencari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Perjalanan samudra sebelumnya dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, ambisi Portugis itu karena ingin membuktikan bahwa mereka mampu menjadi bangsa yang besar. Semangat menjadi bangsa yang besar inilah yang menjadi dasar era penjelajahan samudra yang dipelopori oleh bangsa Portugis itu sendiri. Portugis akan menancapkan sebuah fadrau seperti gambar berikut ini. Ini adalah simbol tercapainya perjanjian kerjasama dengan penguasa lokal. Jadi Pardo ini ditancapkan atau dibangun oleh bangsa Portugis saat wilayah atau daerah yang mereka singgahi itu melakukan perjanjian dengan Portugis. Selanjutnya, faktor ketiga atau faktor terakhir yaitu gospel. Gospel adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, Portugis dan Spanyol adalah kerajaan yang menganut agama Katolik dan raja-rajanya yang memimpin itu mereka sangat patuh pada perintah paus. Paus itu adalah merupakan pemimpin gereja Katolik. Nah, maka dari itu misi kolonialisme dan imperialisme Portugis adalah menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Akan tetapi pada tahun 1500 bangsa Portugis gagal menjalankan misi Katoliknya itu ke Nusantara. Dikarenakan di Nusantara ada banyak perlawanan, salah satunya adalah perlawanan dari kerajaan Ternate dan Demak. Nah, kesimpulan dari faktor utama lahirnya kolonialisme dan imperialisme di dunia adalah yang pertama adalah gold yaitu kekayaan, yang kedua adalah glory atau kejayaan, kemenangan,
Terus terakhir adalah gospel atau penyebaran agama, misi suci. Nah, ketiga faktor utama ini disebut dengan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu selain faktor utama, lahirnya kolonialisme dan imperialisme, ada juga faktor pendukung lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Pertama, adanya penemuan baru di berbagai bidang, termasuk di bidang maritim yaitu kompas, navigasi, dan kartografi atau alat pembuatan peta. Nah, antara abad ke-15 sampai 17, bangsa Eropa memasuki abad penemuan atau abad eksplorasi. Para ahli menyatakan setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Ottoman, hal ini mendorong bangsa Eropa untuk berpikir lebih kelas, menemukan jalur dan pusat perdagangan rempah-rempah yang baru. Yang kedua, adanya semangat dan idealisme para penjelajah. Teori Copernicus menjelaskan bahwa matahari merupakan pusat dunia, dan penemuan Galileo Galilei menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Penemuan-penemuan ini menantang para penjelajah untuk membuktikan teori tersebut. Berturut-turutlah para pelaut seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Prancis berlayar menuju samudra ke berbagai benua. Rasa penasaran mereka semakin diperkuat oleh kisah perjalanan Marco Polo yang termuat dalam bukunya yang berjudul The Travel of Marco Polo dan versi Italianya yaitu Il Milione. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran dunia timur seperti Asia, Persia, Cina, dan Nusantara. Nah, faktor terakhir adalah faktor ketiga, yaitu Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel itu dikuasai oleh Ottoman pada 1453, sebagian dari mereka atau ahli di bidang ekonomi itu mengungsi ke Portugis dan Spanyol. Nah, para ahli ini ternyata mengetahui seluk-beluk perdagangan di kawasan Asia dan Afrika. Bahkan mereka ahli di bidang militer. Nah, informasi yang dari mereka membantu Portugis dan Spanyol itu melakukan perluasan wilayah ke tempat baru di luar daratan Eropa, yaitu Asia dan Afrika. Nah, itu saja faktor pendukung lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Kita ulas lagi. Yang pertama yaitu munculnya berbagai penemuan baru seperti kompas, navigasi, dan kartografi. Yang kedua adalah munculnya buku karangan Marco Polo berjudul Ili Milione. Buku ini menceritakan penjelajahan samudra sekitar tahun 1271 sampai 1292. Yang terakhir adalah jatuhnya Konstantinopel kepada dinasti Ottoman untuk mendorong para pekerja terampil itu membantu Portugis dan Spanyol dalam memperluas wilayah. Nah, itu saja penjelasan dari saya di pertemuan kali ini. Ada dua tadi, yaitu faktor utama lahirnya kolonialisme dan imperialisme dan faktor pendukung lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.